cuman tetap anaknya itu kayak nggak kepegang. Ketika dia rewel, gue bawa ke mobil gitu. Gue justru enggak. Kenapa? Halo Soiblah, jumpa lagi di YouTube channel janalah.id. Kita kembali segmen ngobrol lah. Sudah lama kita nggak tag YouTube nih karena pada sibuk. Ada yang sibuk bisnis PCR dengan mendirikan perusahaan tapi tidak ngambil untung. Ada yang Cuti nggak tahu. Ada yang jadwal nganggur bentrok. Jadwal nganggur bentrok. Kita kembali ke segmen ngobrol lah. Sebelum kita mulai, Soiblah tolong sebanyak-banyaknya like, komen, share, subscribe yang belum subscribe biar selalu update konten-konten dari janalah.id. Segmen ngobrol kali ini kita temanya agak futuristik buat dua teman gue, tapi tidak futuristik banget buat gue karena kita akan membahas pro kontra. Kenapa dia bisik-bisik? Rahasia. Karena kita akan bahas pro kontra bawa anak ke gunung atau ngajak anak hiking gitu. Nah, kondisinya adalah gue yang paling muda sudah punya anak, sementara dua temen gue ini, Ica di tengah, Ferdia di kanan. Kenapa ditepokin? Nanti gue balas kalau lu kawin gue tepokin loh. Ya maksudnya gimana nih bang? Maksudnya apa ya? Dua temen gue masih berencana punya anak someday, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Tapi karena manusia selalu berkembang biak, kita akan bahas yang futuristik dan kemungkinan terjadi gitu ya. Apakah masing-masing kita akan di posisi pro atau kontra hiking bawa anak? Dimulai dari yang paling muda, Ferdia. Gue puji tuh. Gue udah siap-siap ditunjuk padahal. Oh my god. Gue hiking bawa anak kayaknya enggak. Kenapa? Karena gue pernah ngalamin ya, maksudnya naik hiking, bukan gue sih yang bawa anak, tapi temen gue yang bawa. Itu repotnya. Repot si orang tuanya? Iya, repot orang tuanya. Karena walaupun istilahnya temen gue ini suami istri emang naik semuanya, cuman tetap anaknya itu kayak nggak kepegang. Apakah kalau dia bawa dua istri akan lebih tidak repot? Tidak boleh. Itu tidak bisa. Anda. Gue baru ngomong 2 belum 4 loh. Enggak. Iya. Jadi soal repotnya ya, lu nggak bakal tahu. Karena kan belum tentu kita bisa ngawasin anak itu juga. Karena waktu yang pas sama teman gue itu anaknya tuh benar-benar nggak umur berapa? Kelas 3 SD. 3 SD. Oke. Kalau pakai guide atau porter, anu nggak? Kerepotannya akan berkurang atau sama aja? Sama aja sih, karena mereka juga sebenarnya waktu itu udah bayar ya, tapi anaknya gue yang megang jadinya. Dia bayar guide atau bayar babysitter lu? Iya, benar. Lu dibayar berapa lu Lu jadi babysitter? babysitter sebenarnya di situ, Kak. Panggilannya Mbok lagi di situ. Bayar dengan ikhlas dan ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Amalnya gede loh. Ferdia strict nggak mau karena faktor repot ya. Bukan strict ya. Untuk sekarang gue nggak mau. Nggak kebayang lah ya. Nggak kebayang. Tapi karena berdasarkan pengalaman dia ngelihat temennya repot. Gitu ya. Tapi kalau misalkan suatu saat gue punya anak terus gue pengen naik ngajak anak gue, itu mungkin terjadi gitu. Saat ini lu kebayangnya repotnya aja gitu ya. Gue untuk sekarang enggak. Ica? Kalau Ica sih sebenarnya pengen, tapi kan karena ini masalahnya kan anak tuh kan anakku dan anak suami gitu kan ya. Nanti jadi kalau misalkan punya anak, iya bener kan? Ya bener dong. Jadi kan harus persetujuan dari si suami dulu nih. Oke. Selama disetujui mau bawa? Selama disetujui mau bawa, dan itu pasti mastiin banget safety-nya si anak itu gitu. Kayak misalnya bawa porter, guide. Kalau misalkan kayak gue punya teman kayak lo Kak, pasti akan Kak tolong dong jadi babysitter anak gue, itu pasti. Panggilannya berubah jadi Mbok ya, Mbok. Kalau kayak gitu kita urusannya bisnis ya, bukan siap. teman. Mantap. Gitu. Terus itu yang pasti, dan pasti sih nggak mungkin langsung blok langsung diajak naik gunung gitu kan, karena itu sendiri tuh punya cita-cita kalau misalnya nanti satu-satunya anak kayak pengen ngajakin anak nih
di depan rumah gitu kita tendaan. Jadi ngajarin dia dulu gimana sih rasanya camping, gimana sih Tapi kalau rumah lu rasanya. petakan jangan Cak. Ya dalam rumah bang, dalam rumah aja. Rumah petakan bikin tenda-tenda Enggak gitu. dong, dalam rumah terus dikasih ini rumput-rumput liar gitu. Jadi kalau Ica selama disetujui ya, selama disetujui pasangan oke-oke aja Iya gitu. dong, aman. Nah kalau gue karena sudah punya mau banget. Mungkin nanti ada perdebatan dengan pasangan Boleh atau boleh enggak? atau enggak. Tapi kalau gue pengalamannya camping so far sih boleh-boleh aja gitu ya. Soal kerepotan sebenarnya keniscayaan sih pasti terjadi gitu karena Iya, pasti. kita yang biasanya asik sendiri hiking tiba-tiba harus mikirin anak Iya gitu. benar. Eh, Tiba-tiba anak rewel gitu ya bang? Ya, repot dari segi persiapan, dari segi alat tuh pasti sih. Karena dan jangan salah sekarang banyak alat itu mengakomodir hiker yang mau bawa anak. Misalnya Iya, benar. ada keril yang ada Iya, yang gendongannya air gitu ya. Iya benar. Itu berat tuh. Iya itu carry aja berat karena kan ada ininya besi-besinya gitu kan. Nah kalau gue oke mau, tapi mungkin yang harus dipikirkan adalah adaptasinya. Iya. Mungkin bertahap, jangan langsung hiking. Misalnya mulai dari camping, Camping. atau mulai dari bikin tenda di depan rumah Ica misalnya gitu. Oke jauh ya dari rumah abang ke rumah itu jauh ya bang. Dan camping-campingan dulu di rumah, Iya. bisa mulai dari situ. Mulai camping di rumah, terus dimulai dikenalin camping yang dekat ke parkiran. Misalnya gue pernah ketika dia rewel gue bawa ke mobil gitu. Oke. Baru bertahap-tahap kemarin anak gue misalnya gue bawa ke Curug gitu ya. Biar dia tahu nih Curug nih dingin. Suasananya Mungkin kayak juga gimana, akan gitu. kotor-kotor gitu ya, banyak lumpur dan segala macam. Baru hiking. Iya Hikingnya nggak pun bener-bener juga langsung hiking gitu. MDPL-nya gue bertahapin juga. Ya. Gue nyicil mulai dari yang 500 MDPL, misalnya apa tuh 500 MDPL ya? Kayak mall itu yang 500 MDPL. Kayaknya ini apa namanya? Apa? Yang misalkan Apa tuh? Kawaratu. Kawaratu aja Kawaratu. 200. Iya. Kita Kawaratu pernah Cak bawa anak bukan Cak? Kan bisa nggak ikut Nggak ikut ya Kawaratu. sama Abun. Ya, Kawaratu ya kayak gitu. Mulai bertahap misalnya dengan trekking yang pendek-pendek aja dulu gitu. Misalnya trekking Ucok Baba kan pendek. Abang. Maaf, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Wah, ituan tuh. Tapi itu jualannya dia. Iya sih, Yang dia itu campaignnya jualannya. campaignnya soal itu sih, tapi Kalau jauh. Ucok Baba teman gue kok. Hai Bang Ucok. Ya kalau gue sih oke, tapi dengan persiapan khusus pastinya gitu. Iya. Beda kalau jalan sendiri. Nah sekarang karena kalian kayaknya kontra, ya, Aku gue enggak dong. Aku pro dong. pro, Iya. asal disetujui. Gitu. Iya. Nah kalau dari Ica, gimana caranya meyakinkan pasangan supaya boleh? Yang pertama itu ngajak dia camping dulu di depan rumah. Yang kedua pasti apa yang Ica lakuin buat anak nanti dilakuin juga ke dia gitu, kayak misalnya ngajak camping di Kawaratu, ngajak camping di mana. Jadi biar dia juga tahu si anak ini tuh kekuatan fisiknya kayak gimana gitu. Terus nanti misalnya melatih si anak ini misalnya lari, kan dia juga harus belajar lari dong, lari gitu. Terus ngajak si suami juga, jadi suami juga tahu kapasitas si anak nih kekuatannya kayak gimana gitu. Dan perlu dijelasin tujuannya juga bahwa ini Iya. bukan sekedar piknik, tapi Iya, betul. membentuk karakter gitu. Iya, betul. Bentuk karakter. Nah kalau dia bentuk karakternya di mana kalau lu nggak bawa hiking? Bahkan kalau Diajarin bentuk nari. karakter nggak harus Aku nari. hiking, kan? Bentuk karakter tuh. Ini misalnya asumsinya Oh, laki iya. misalnya gitu. Iya, banyak loh ngebentuk karakter untuk anak itu banyak. Lo bisa ngelesin dia kayak misalnya les bela diri, itu bisa lo ngebentuk Ikut karakter. kelasnya Mario Teguh misalnya. Nggak gitu Pemirsa. juga, nggak gitu juga. Iya, Iya banyak kegiatan yang bisa ngebentuk karakter selain hiking gitu. Kalau gue ya. Iya iya. Iya Ya. sih, itu bener sih, banyak memang. Ya kalau pengalaman gue sih sejauh ini baru camping ya. Tapi kalau untuk meyakinkan pasangan sebenarnya bisa dengan logik nalar juga sih. Kenapa Iya. diajak camping supaya nggak mall minded juga. Sekarang kan mall Iya. setiap weekend ke mall akhirnya dia jadi Anak mall ya. anak mall yang terbiasa dengan AC, ruangan ber-AC, main di playground mahal gitu ya. Tapi misalnya gini, misalnya nanti Ica punya anak lebih dari satu gitu, misalnya katakanlah 2 atau 3 gitu, nggak semuanya Ica ajak juga sih. Yang mau aja. Yang kira-kira Ica yakinin dia bisa. Karena kan pasti nanti 3-3-nya ini Ica tes dulu dong semuanya kan.
Oh iya dong. tes CPNS gitu ya. Iya, jadi Tes pakai ini psikologi. tes tertulis gitu kan, tes itu. Nah, jadi nanti dites dulu gitu. Kayak misalnya dia tuh kalau dilepas di alam tuh kayak gimana sih? Apa dia Oh tapi diajak dulu. diajak dulu kayak misalnya kayak camping tuh tetap diajak. Jadi buat tahu interestnya dia tuh di mana. Kalau emang dia nggak interest ya udah jadi paksain juga, kasihan anaknya gitu. Iya, gue juga melakukan itu sih, semua gue ajak, gue lihat responnya gitu. Kayak misalnya anak gue yang kedua namanya Gadiza, umur 6 bulan gue bawa ke camping di Kapolaga Subang. Mau. Itu nangis kejer. Oh nangis. Kalau menurut orang-orang sih ada yang ganggu gitu, karena gue masih Oke. bayi. Tapi menurut gue di situ sih dia selain nangisnya dia ngerasain fun mandi di sungai. Oke. Gitu. Terus jeda berapa lama dia sempat gak camping lagi, jadi anak mall, mulai jijian lagi, kena kotor nggak mau, sendalnya basah gitu nggak mau gitu. Terus gue ajak lagi kemarin ke Louis Hejo, seneng lagi. Gitu. Memang mungkin seperti kita bilang perlu Ditakar juga. dikenalin dulu ya, Dikenalin dulu. tapi kegiatannya begini nih gitu. Nggak gila juga yang tiba-tiba oke besok gua hiking sama anak gua terus tiba-tiba anaknya malah kenapa-napa di jalan gitu kan. Nah tapi kalau udah, ini kan asumsinya anak kecil ya. Kalau udah dewasa lo akan mengizinkan, misalnya SMA gitu ya, mengizinkan gitu ya. Karena kan paling nggak kalau dia udah SMA, dia udah bisa tanggung jawab sama diri dia sendiri. Dan dia udah tahu resikonya seperti apa. Gua justru enggak. Kenapa? Karena gua harus tahu dulu dia interestnya kemana, dia beneran kuat apa dia cuma Enggak nih, ikut-ikutan asumsinya dia udah mau, dia minta izin nih ma. sama kita, Ah. sama kita atau sama temen-temennya. Enggak, dia Jadi anak lo posisi udah SMA, izin Iya. sama lo. Mau hiking. Mau hiking sama gue atau sama temen-temennya. enggak terlepas sama siapapun, dia udah menyatakan Dia mau. mau, gitu. Jadi kan kalau lu bilang, gue mau lihat dulu nih interestnya dia kemana. Tadi kan dia udah ngajuin izin, minta izin. Nah itu tetap gua tes dulu sih. Oh. Enggak yang misalkan dia bilang, mam gue mau izin dong naik gunung ini. Oke, enggak gitu. Gue bakal oke kalau gue lihat fisik dia beneran kuat. Jadi akan dites dulu. Coba yuk kita lari dulu yuk. Coba yuk kita ini dulu yuk. Gitu. Ya, kalau gue sih lebih lihat dia naiknya bakal sama siapa. Terus ada orang yang tanggung jawab dan ada yang lebih pengalaman nggak dari dia. Benar. Gue lebih kayak gitu. Iya sih, tapi kekuatan fisik anak kita nggak tahu. Jadi itu kayak gue akan ngetes dulu. Kalau gue, Nanti anak Ica gue bisikin, emaknya dulu vertigo. tapi kan Jangan gak pernah, sok. tapi kan gak pernah kumat pas lagi naik gunung, Bang. Naik jarang muncul. Lah kalau itu pilihan. Stay di homestay. Lah kalau itu lagi sakit emang. Iya. Tapi ya emang Les aja ya, iya bukan les. nanti naluri masing-masing orang tua akan muncul sendiri sih kayak Ica. Iya. Sekarang walaupun belum punya, udah punya naluri protektif, misalnya harus lihat dulu nih dia siap apa enggak sama medannya gitu. Kayak dia kecil masih mikir-mikir, tapi kalau udah dewasa silakan bebas lah gitu. Mau naik gunung, mau ngapain gitu. Karena lebih bahaya dewasa soalnya. Dia dengan egonya. Kalau waktu kecil kan kita yang ngontrol, kita yang ngasih tahu Oh, ini lu begini takutnya gitu. apa? Liar gitu ya. Iya, takutnya dia ego apa nanti misalnya dia ninggalin temennya dia kan kita nggak tahu kan, atau justru dia ditinggalin sama temennya terus dia nggak tahu pengetahuannya gitu, gue harus ngapain nih kalau ditinggalin temen gue kan tuh bahaya. Jadi itu yang lebih diperhatiin sih kalau Meja. Atau lu malah kepikiran masukin dia ke pecinta alam? Enggak, Enggak. Meja nggak suka pecinta alam. Apa nggak suka karena lu ini apa penggojokannya segala macam itu ya? Iya, nggak suka pojokannya karena menurut gue buat cinta sama alam tuh nggak perlu digojok-gojok itu sih. Masalah latihan itu, ya masalah latihan itu memang penting kan. Ya, Karena dan untuk- beberapa kasus kayak Iya. seperti di Mapala SMA gue juga kejadian tuh yang SMA 3 ada yang meninggal di pas pelantikan gitu ya. Sering Untuk sering kekuatan kejadian fisik sih bener sih, tapi kalau untuk masalah digojok-gojok kayak gitu nggak semua harus digojok sih. Jadi mending gua aja lah yang ngajarin dia gitu. Itu cheerleader saja ya berarti. Iya, nari dong. Cheerleader juga sama deh. Semua sebenarnya semuanya sama sih. Lebih ke tarik-tarikan rock kalau itu mah. Cowok nggak pakai rock ditarik juga gitu. Tapi sebenarnya karirnya cerah lah ke Batavia dancer gitu. Amin. Ikut tarik tulang gitu. Oke, jadi pro kontranya gitu ya. Ada yang kontra dengan syarat, ada yang gue sih cenderung pro full ya. Full bang. Full, tapi tapinya sedikit adalah persiapannya harus dipikirkan gitu. Even ketika dewasa gue harus lihat kayak Ferdi ya, dia berangkatnya bareng siapa gitu. Sebenarnya kalau kita di posisi anak itu kita nggak suka digituin. Iya Tapi sih. karena kita naluri orang tua, kita akan menyeleksi lu jalan sama siapa, ke gunung mana gitu kan. Tingkat safety-nya kita lihat gitu.
Ada lagi kalau dilihat dari contoh-contoh pendaki yang sudah ada sih, kayak ada siapa, Norman Edwin, legendanya apa, Mapala, itu dari anaknya malah sekarang jadi salah satu pendaki cewek terkenal, siapa namanya, Melati apa sampai itu. Ada salah satu bukunya itu si Norman Edwin gendong si Anaknya. cewek. Jadi mungkin kegiatan yang dilakukan si bapak itu mempengaruhi Kegiatan anak juga. tingkat ke strikan boleh hiking atau enggak. Kayak gue mungkin lebih loose karena menganggap kegiatan ini bagus gitu, untuk mendidik kita antara cowok atau cewek untuk membentuk karakter gitu sih, cinta alam, terus karakter sosial apa, solidar sama temen, itu banyak karakter positif yang bisa diserap dari kegiatan ini. Nah mungkin naluri ibu beda kali ya, hidupnya karena yang melahirkan mati-matian 9 bulan ngandung gitu ya, jadi mungkin perspektifnya beda. Nah kalau Soiplah gimana nih, pro atau kontra? Silahkan komen di episode ini di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Itu aja pembahasan soal pro kontra hiking bawa anak. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye.